Alhamdulillah. Hijrah adalah suatu keputusan besar dalam hidupku. Bukan hal yang mudah untuk memutuskan meninggalkan pekerjaan yang sudah kujalani selama 16 tahun dan sudah mendarah daging. Namun, ketika keyakinan sudah tak tergoyahkan, tak ada yang bisa menghentikan langkah ini. Selama ini, aku berada dalam kondisi yang seolah-olah nyaman, tapi sesungguhnya hatiku menjerit karena aku menjalani hidup tidak sesuai dengan passion dan jalur suksesku. Alhamdulillah, sekarang aku menemukan jati diriku yang sebenarnya, DNA-ku sebagai pengusaha, dan tidak hanya bisa mengurus suami dan melihat tumbuh kembang anak, tetapi dengan profesiku sekarang, aku bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak untuk umat. Tidak hanya membantu yang sedang kesulitan dalam perekonomian, tetapi juga memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Bahagia rasanya bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Aku berdoa padamu ya Allah, semoga hidupku yang hanya satu kali ini dapat bermanfaat dan meninggalkan legasi di dunia ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allah Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala alihi washabihi ajmain. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semua hari ini? Masih semangat? Sukses Sehat, kalian. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Selamat Alhamdulillah. berpuasa ya Alhamdulillah. teman-teman. Hari ini kita menjalankan ibadah puasa yang ketiga, hari ketiga ya. Semoga tetap dalam kondisi yang sehat, semangat fit, dan Amin. saya mengapresiasi kepada sahabat-sahabat semua yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya. Tentunya pada hari ini banyak banget aktivitas yang harus dilakukan ya. Mesti siap-siap berangkat kerja, mengantar anak, ataupun yang siap-siap untuk ke kantor. Tapi sahabat-sahabat semua masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini untuk kita belajar bareng. Dan saya kira ini bukan suatu hal yang kebetulan, sahabat. Allah sudah mentakdirkan jalannya. Insya Allah di bulan yang penuh barokah ini adalah jalan kita semua bagi sahabat-sahabat yang masih punya utang. Allah segera lunaskan semua utang-utangnya. Allah segera lancarkan bisnis-bisnisnya. Amin. Jadikan Amin. semua anak-anaknya soleh solehah qurrata ayun. Amin Amin. ya rabbal alamin. Amin. Doa-doa makbul di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Dan saya selalu berharap setiap kali saya membawakan materi ini, Allah bukakan jalan hidayah dan kemudahan bagi kita semua untuk bisa segera terlepas dari semua jerat utang dan riba. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, saya mau kasih eh, alasan dulu ya, kenapa kok saya tertarik sekali untuk selalu menggaung-gaungkan tentang tema ini. Apakah saya masih on? Oh enggak, on Masih, sama ini on. masih on Oke banget. ya, Whiteboardnya masih oke. loading. Soalnya ini maaf, oke. Soalnya ada trouble di jaringan saya. Baik, tema yang akan saya angkat hari ini adalah solusi penyelesaian utang di bank tanpa bunga, denda, dan penalti bagi pelaku UMKM. Nah, sahabat-sahabat semua, boleh dong saya tanya dulu di sini, siapa di antara sahabat-sahabat sini yang punya utangnya? Boleh dong disebutkan jumlahnya berapa? Karena sahabat, dalam untuk menangani masing-masing treatmentnya beda-beda. Jadi dari pinjaman dari 100.000 sampai dengan 50 juta, atau sampai dengan 100 juta, sampai dengan 500 juta, dan di atas 1 M sampai dengan 5 M, itu beda-beda treatmentnya gitu. Jadi saya bisa melihat secara sekilas, ketika saya sudah tahu gambaran, oh teman-teman di sini hutangnya berkisar antara berapa. Jadi saya bisa tahu, saya bisa spill langkah-langkahnya. Boleh dong di-share
Nggak perlu malu. Kalau yang malu nanti nggak Allah lunaskan lah utang-utangnya ya. Mau kan semua pada lunas utangnya. Boleh di Amin. speed. Kira-kira Saya Kak. berapa? Iya. Supaya saya bisa dapat gambaran nih. Oke. Nah, Satu. Masya Allah, Ibu Amirah. Insya Allah Bu segera selesai. Amin. Oke, 100 juta, Di sini. 1 juta, 200, Chatting ya? 100, 300. Ya, di chatting aja Ibu. Supaya saya bisa tahu gambaran secara umumnya gitu. Belum punya, Masya Allah. Baru mau hutang di atas 100 juta Kakak. Stay tune itu sampai selesai Kak. Insya Allah Kakak nggak akan kredit, nggak akan jadi akad kredit sebelum terlanjur ya. 10 juta baik. Ada lagi atau yang lain nggak punya hutang nih? Kalau nggak punya hutang berarti temanya nggak pas dong pada hari ini. 700 juta. Insya Allah, barakallah, belum punya hutang. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga ya. Oke, urus untuk pelunasan. Baik, baik. Baik, saya sudah dapat gambaran ya. Ini berarti kisarannya, kisarannya antara di bawah 1 M. Betul nggak sih? Kebanyakan memang di bawah 1 M. Jadi kalau UMKM itu adalah usaha kecil, mikro, dan menengah. Gitu ya. Itu dilihat sisi aset, dari sisi aset dan eh, dari sisi aset dan penghasilan, bukan dari hutangnya, gitu ya, UMKM itu. Kalau utang itu bervariatif, gitu. Teman-teman semua, background saya 16 tahun bekerja di Bank BRI. Dan paling lama berada di bagian kredit, ngurusin kredit dan pencairan kredit. Juga di appraisal agunan. Jadi ketika kawan-kawan mau mengajukan nih agunan, biasanya semua agunan dikeluarin. Sampai yang ada di bawah-bawah bantal gitu ya, yang ada di dalam-dalam lemari, semuanya dikeluarin pokoknya. Yang penting cair gitu ya. Nah itu salah satu kerjaan saya juga, setelah di appraisal baru bisa menentukan berapa bisa cairnya. Saya juga konsultan solusi penyelesaian utang di bank dan untuk sekarang ini aktivitas saya adalah seorang eksportir dan importir dan juga saya brand susu kambing Etawa. Trainer English Conversation Skill karena harus kaitan dengan English ya. Sebenarnya ini hobi saya. Memang sebelum saya bekerja di Bank BRI, saya juga sudah trainer di bahasa Inggris. Baik, sahabat-sahabat semua, izinkan saya untuk menceritakan background sekilas tentang diri saya, supaya teman-teman dapat gambaran. Dan sahabat-sahabat semua, perkenalkan nama saya Widi, dan saya bekerja di Bank BRI selama 16 tahun, dan selama 16 tahun itu, saya nggak ada masalah. Justru prestasi yang saya dapatkan lumayan ya, kalau dari sisi uang ya, terutama dalam hal pencairan kredit, dan terutama bagi orang-orang yang mandek, nggak bisa bayar, itu saya ahlinya. Bagaimana caranya orang yang nggak bisa bayar, akhirnya bisa bayar. Dan kalau ingat sekarang, makanya sebenarnya membawakan materi adalah suatu hal yang sangat berat banget. Dan barusan tadi, saya juga mengalami trouble, tapi dengan izin Allah, saya mohon bantuan kepada Allah, jam 6 kurang, baru bisa koneksi saya nyambung kembali. Setiap kali saya melakukan presentasi materi ini, mesti banyak sekali godaan gangguannya gitu. Ya mungkin ada pesan Allah di balik itu bahwa memang ini adalah hal yang berat. Dan bukan hanya itu, banyak sekali ancaman, tekanan kepada saya untuk menghentikan langkah ini gitu. Supaya saya tidak melanjutkan langkah ini. Karena banyak yang akan kena ketika saya membuka ini. Dan teman-teman banyak yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengambil pinjaman di bank. Atau justru nanti akan langsung melunasi. Itu kan banyak sekali dampaknya gitu kan. Oleh karena itu banyak sekali tekanan yang saya dapatkan. Tapi bismillah. Kita keluar rumah atau nggak keluar rumah bakal juga mati kalau udah saatnya. Betul nggak sih? Jadi ya mending kita mati dalam keadaan jihad. Atau dalam keadaan di jalan Allah gitu. Sahabat-sahabat semua,
Tadinya saya merasa bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan yang bergengsi. Keren dong gitu kan, kerja di bank gitu, pakai AC, tinggal tunjuk-tunjuk aja. Kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu ada anak buah gitu, tinggal suruh aja. Bahkan pihak bank itu adalah orang yang merasa di atas angin benar gitu, karena mereka dibutuhkan. Apalagi kalau orang yang mengajukan pinjaman, Masya Allah dijamu gitu kan, dijemput gitu. Pokoknya semuanya bak raja gitu. Yang penting keinginan mereka untuk mengajukan pinjaman itu di ACC. Dan begitu juga dengan gajinya. Itu berapa kali gajian dalam 1 tahun itu bisa sampai 30-35 kali gajian. Beserta bonus dan lain sebagainya. Gitu. Nah tapi Allah punya rencana di balik itu. Setelah pada tahun ke-16, tepatnya di 2018, Allah sentuh hati saya dengan cara berbagai macam kejadian yang membuat saya kok merasa ini jalan yang benar nggak sih sebenarnya gitu. Apa sih yang salah dengan saya? Dari sisi finansial sepertinya tidak ada yang kekurangan gitu, tapi kok saya merasa nggak tenang gitu. Saya merasa sepertinya kurang terus gitu ya. Saya selalu mengejar terus gitu. Pulang subuh, pergi subuh pulang malam gitu. Selalu saya kejar apa sih yang kejar sebenarnya gitu. Nah tidak hanya itu, ternyata anak-anak pun sulit benar untuk nurut gitu. Anak saya yang tua itu keras banget hatinya awalnya gitu. Dia selalu bermain gadget. Itu gila gadget, sampai kalau dia kalah itu gadget itu dilempar-lempar, dia pukul tembok gitu. Keras banget hatinya, gak bisa tersentuh. Begitu juga dengan bisnis. Saya bangun bisnis berapa kali hancur terus gitu. Selalu gagal. Atau saya kerjasama dengan orang, saya share dengan orang, uang saya dibawa pulang, dibawa lari gitu, dibawa pergi sama dia gitu. Dan banyak lagi kejadian yang membuat sebenarnya di balik itu kalau saya mau berkaca, oh ada Allah mau ngomong sesuatu nih sama saya gitu. Tapi pada saat itu saya selalu denial. Saya bilang, wajar lah karena saya nggak ekspor. Misalnya waktu itu saya buka rumah makan, wajar karena saya nggak ekspor di bidang rumah makan, makanya saya bangkrut. Kemudian saya daging sapi, wajar karena saya menyerahkan sama orang gitu. Saya selalu denial begitu, tapi saya tidak berkaca sebenarnya apa sih pesan Allah, kok selalu Allah hancurkan semua bisnis saya gitu. Begitu juga dengan rumah tangga terasa panas terus gitu, nggak ada harmonisnya. Kadang kita pikirin cuman mengejar harta dunia gitu. Alasan-alasan kecil selalu menjadi pemicu kita untuk menjadi ribut, dan tidak jarang kata-kata untuk pisah itu keluar dari mulut. Panas semuanya. Anak-anak udah nggak mau nurut gitu. Jadi saya karena ketika 3-2 bulan saya harus sudah kembali kerja keluar kota. Saya meninggalkan anak saya besar bersama orang tua saya. Nah pada akhirnya alhamdulillah Allah hadirkan suatu penerang bagi saya sehingga saya menemukan jawaban dari semua permasalahan yang saya hadapi dalam hidup saya. Sehingga pada Juli 2018 alhamdulillah saya memutuskan untuk hijrah. Teman-teman semua, hijrah bukan hal yang mudah. Berat banget. Dalam keadaan saya merasa nyaman, kondisi saya itu nyaman banget dengan segala kecukupan gitu ya. Saya harus memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan hidup dengan serba adanya. Bukan hal yang mudah banget gitu. Utang banyak. Orang bank itu walaupun orang bank itu gila utang juga gitu loh. Karena dia ngerasa bisa tuh dibayar dari gaji saya. Nah, jadi dia menganggap bahwa ngambil utang itu enak aja kan, nanti sebentar lagi dapat bonus, dapat IJP, dapat apa macam-macam gitu kan. Justru utang saya banyak di situ. Terlena dengan utang. Nah, semua saya harus lepaskan. Dan pada saya lepaskan, itu juga terjadi percekcokan dengan suami awalnya. Karena suami merasa, kalau kita nanti, kamu berhenti, gimana nanti nasib sekolah anak kita? Karena waktu itu kan masih wah-wahan ya, nyekolahin anak di sekolah internasional gitu, dan lain sebagainya. Dan ada keraguan-keraguan dalam hati pada saat itu. Tapi saya bilang, bismillah, semua yang menentukan Allah. Gitu. Gak mungkin sih Allah tega ngelihat hambanya ketika hambanya mau kembali, mau menghadap ke dia gitu, mau pulang, Allah biarkan dalam keadaan sengsara.
Saya mengimani satu ayat bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saya imani ayat itu. Saya pegang ayat itu, saya pegang janji Allah. Maka bismillah saya tinggalkan. Dan teman-teman, apa yang terjadi ketika saya meninggalkan itu? Wah, oleng tuh nggak tahu mesti ngapain gitu. Bisnis nggak ada gitu kan, utang banyak gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan bersama suami? Kami mewakafkan diri kami untuk menjadi employee of Allah, untuk menjadi pegawainya Allah. Kami wakafkan diri kami dengan cara kita keliling luar kota dengan biaya sendiri gitu. Biaya sendiri. Sampai-sampai saya tuh tidur di mobil, kalau capek tidur di mobil tengah jalan gitu kan. Untuk menghadiri teman-teman yang butuh pencerahan. Jadi kita datang hanya untuk memberikan pencerahan tanpa dibayar, supaya teman-teman bisa merasakan, jangan sampai kayak kita gitu loh. Kita datang dari tempat ke tempat, semuanya kita datangin gitu sampai tidur-tidur di mobil. Hanya itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah, ternyata Allah itu tidak pernah tidur. Dan Allah sebaik-baiknya pemegang janji. Allah jawab semuanya. Ketika kita sudah memutuskan diri untuk menjadi employee of Allah, kita wakafkan diri kita, terserah ya Allah, mau kau jadikan apa gitu. Teman-teman semua berani nggak sih kalau doa gitu? Kalau doa gini loh, emang doanya butuh keberanian ya. Saya doa kemarin gini, ya Allah, terserah kau mau jadikan aku apa. Kau mau jadikan kami apa, terserah ya Allah. Yang penting kau kembali hadirkan kasihmu, sayangmu, ridhomu kepada kami. Terserah. Mau kau ambil harta kami, mau kau jadikan kami mulai dari nol kembali. Mau kau jadikan kami kere gitu. Terserah gitu ya Allah. Asalkan kau kembali cinta, kau kembali sayang kepada kami gitu. Jadi udah pasrah. Saat nanti ini agunan, semua rumah, ruko, mobil mau diambil, nggak apa-apa ya Allah. Kembali dari nol, it doesn't matter gitu kan. Serahkan semua padamu ya Allah. Udah kayak gitu sama Allah, udah siap kita. Tapi Allah punya rencana lain. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada satupun aset kita yang terjual. Namun semua hutang-hutang kami lunas. Dan lunasnya hanya pokoknya saja. Tidak pakai bunga, tidak pakai denda, tidak pakai penalti. Semuanya sebesar pokok. Uangnya dari mana? Allah yang hadirkan. Allah yang hadirkan uangnya. Nggak tahu dari mana jalannya. Dan tidak ada satupun aset kami yang terjual. Itu semua kehendak Allah. Meskipun tidak harusnya kita mempertahankan aset karena nggak mau bayar hutang. So, teman-teman semua, itu pembuka dari jalan hijrah saya. Terus ada teman yang bertanya lagi gitu. Mungkin nggak sih Kak Widi bisa melunasin utang? Saya banyak loh. Utang saya banyak, berat banget saya bisa melunasin utang ini. Saya nggak punya uang gitu. Apalagi case-nya banyak ya. Pinjam itu ada pinjaman komersil, ada pinjaman KPR, ada pinjaman KUR, banyak banget jenis-jenisnya. Dan alhamdulillah ternyata memang Allah jadikan saya punya banyak hutang itu untuk menjadi pembelajaran supaya saya bisa share ke teman-teman gitu loh. Yang masih denial, yang masih nggak percaya dengan kekuasaan Allah, nggak mungkin tuh. Contoh, yang nggak mungkin, yang banyak bilang nggak mungkin adalah potong gaji. Yang pinjaman dengan cara potong gaji itu memang berat. Karena nggak mungkin bisa. Apalagi setelah dia dipotong gaji, yang motong juga bank, tempat kita ngutang, apa mungkin gitu kita bisa melunasinya dengan hanya membayar pokoknya saja gitu kan. Dan semua sudah kami alami. Semua jenis pinjaman sudah kami alami. Dari komersil, dari KPR, dari KUR, dari potong gaji, beri guna, dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah saya memiliki banyak pengalaman. Selain dari pengalaman pribadi, saya juga alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang konsultasi. Dan mereka alhamdulillah sudah lunas. Dan teman-teman semua, apa sih sebenarnya esensi dari lunas hutang kita itu? Ada yang bisa berbagi nggak? Apa sih lewat chat aja? Sebenarnya yang melunasi hutang kita tuh siapa sih? Siapa sih sebenarnya yang melunasin hutang kita? Ada yang bisa berbagi nggak? Ayo kakak, silakan tulis chat. Nah, itu ada jalan jawab itu. Kak. Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sudah satu frekuensi. Betul teman-teman banget, betul banget. Yang ngelunasin utang kita itu Allah.
Tugas kita hanya menyempurnakan ikhtiar, teman-teman. Jangan salah ya. Jadi jangan salah, yang melunasi utang itu karena saya belajar ilmunya dari lembaga ini, dengan training, dengan cara bertanya kepada ini, enggak, no, bukan itu. Tapi yang melunasi utang adalah Allah. So, teman-teman semua, ini adalah suami saya. Ini adalah saya jadikan di testimoni suami saya dan kebenaran tuh banyak banget di tangannya itu ada sertifikat, ada BPKB, ada SK. Dan alhamdulillah semua hutang-hutang kami lunas hanya membayar pokoknya saja, tidak membayar penalti, bunga atau denda. Kalau di bank itu satu hari saja kita telat itu sudah ada dendanya, sudah ada penaltinya. Dan semua alhamdulillah bisa terselesaikan hanya dengan bayar pokoknya saja. Karena hutang adalah wajib dibayar. Hutang wajib dibayar sampai ke akhirat juga kita tidak akan bisa lari dan tetap akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Nah, teman-teman semua, sekarang kenapa sih utang bank itu bisa menyebabkan bisnis mengalami kemunduran? Hubungannya apa? Bukankah ketika nanti kita dapat pinjaman uang dari bank, kita dapat suntikan dana segar dong, kita bisa gunakan itu untuk bisnis kita. Logikanya begitu ya. Otomatis kas kita, cash on hand kita menjadi banyak. Betul nggak? Kok bisa sih bisnis mengalami kemunduran? Let's see. Yang pertama, ketika kita sudah akad kredit, ketika kita sudah mengambil pinjaman di bank, itu artinya kita sudah membayar kepastian dengan ketidakpastian. Teman-teman semua, apakah teman-teman bisa menjamin nih bisnis teman-teman akan terus running sampai dengan pinjaman itu selesai? Ada yang bisa nyamin nggak? Misalnya teman-teman mengajukan pinjaman dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun atau mungkin ada yang 10 tahun. Ada yang bisa jamin bahwa bisnisnya akan survive sampai dengan jangka waktu kredit? Ada yang bisa jamin nggak? Nggak kan? Jangankan itu, orang ajal kita aja kita nggak tahu, gitu. Apalagi bisnis. Sedangkan pinjaman di bank itu wajib dibayar. Ketika sahabat-sahabat sudah tanda tangan akad kredit, artinya detik itu juga sudah ada beban kewajiban cicilan bank yang harus dibayar. Bulan depan nggak mau tahu, mau bisnisnya itu lagi mandek, mau penurunan omset, mau apapun, banyak pengeluaran, pokoknya cicilan tetap harus dibayar. Ketika sahabat-sahabat telat bayar, maka di situ akan timbul denda penalti. Maka bersiaplah ketika pinjamannya mandek atau gagal bayar selama 3 bulan ke atas, maka siap-siap untuk ditagih. Bahkan bisa masuk ke ranah lelang. So, ini yang harus diantisipasi untuk teman-teman yang belum sempat akad kredit ya. Bismillah ya Allah, kuatkan hati teman-teman di sini yang belum sempat akad kredit, jangan sampai mereka akad kredit ya Allah. Karena ketika nanti sahabat-sahabat sudah sempat akad kredit, berat penyelesaiannya. Ini materi berat sebenarnya. Kalau saya ini biasanya 3 hari ngadain workshop. Karena ini berat, penyelesaiannya berat. Nah, yang kedua, kita kerja keras hanya untuk bayar cicilan. Teman-teman, kita itu ngumpulin duit itu bukan mudah loh ketika kita bisnis itu. Nah, yang menjadi prioritas utama kita ketika kita punya utang adalah bayar utang dulu. Bayar cicilan dulu. Betul nggak? Itu dulu yang diselamatkan. Baru nanti yang lain-lain. Pokoknya gimana caranya kita bisa bayar cicilan dulu. Setelah cicilan aman, baru yang lain-lain. Artinya, ketika kita kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya kita kumpulkan hanya untuk bayar cicilan. Yang nikmatin siapa? Yang nikmatin siapa? Ya yang nerima bonus dan gaji dong gitu. Jadi sesungguhnya menjadi pegawai bank itu siapa? Ya nasabah gitu, debitur yang jadi pegawai bank. Karena yang kerja itu ya debitur gitu. Kalau kita mah cuma tinggal catat-catat aja gitu kan, catat-catat. Nanti ketika akhir bulan dapat bonus gitu. Nyadar nggak sih selama ini? Baru nyadar ya. Baik. Terus yang ketiga, menambah beban biaya perusahaan. Teman-teman, di laba rugi itu ketika kita belum ada pinjam, belum keluar namanya biaya perusahaan. Laba rugi itu kan ada pemasukan dikurang dengan biaya-biaya ya. Nah, setelah itu sisanya baru margin atau keuntungan. Nah, ketika kita belum punya utang, itu belum keluar biaya cicilan bank. Tapi ketika kita sudah akad kredit, maka akan keluar biaya cicilan bank. Sekian ratus juta, sekian puluh juta. Otomatis akan mengurangi margin.
Apalagi kalau dipakai untuk hal-hal yang konsumtif atau hal-hal yang investasi, nggak muter tuh duitnya. Iya kan, dibelikan mesin atau dibelikan rumah atau dibelikan motor, itu kan nggak muter duitnya. Sementara beban biaya pembayaran cicilan sudah keluar di laba rugi kita. Nah, kemudian gagal fokus. Saya perhatikan teman-teman yang sudah punya pinjaman bank itu ngomongnya aja kayak kadang ngelantur gitu loh. Kita nanya apa, jawabnya apa, nanya apa, jawabnya apa. Karena gagal fokus. Yang ada di pikirannya itu gimana caranya ya. Nama saya jangan sampai rusak di BI checking, di bank. Jangan sampai nanti bank nggak percaya lagi sama saya gitu. Gimana caranya agar pinjaman ini lancar. Jadi fokusnya itu gimana caranya ngumpulin duit untuk bisa membayar bank secara on time gitu. Dia nggak fokus ke yang lain. Gimana caranya untuk mengembangkan bisnis. Gimana biaya promosinya. Gimana caranya meningkatkan kinerja karyawan. Semua terlupakan. Yang ada dalam pikiran gimana caranya untuk bisa membayar cicilan bank dengan rapi. Supaya nanti bisa dikasih pinjaman yang lebih besar. Nauzubillah min zalik ya. Jadi fokusnya ke sana. Nah, akhirnya dia akan menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Akhirnya karyawan itu udah nggak semangat lagi. Yang tadinya karyawan itu dijaga semangatnya, diberikan bonus, kemudian ketika mereka mencapai target, mereka diberikan reward gitu. Sekarang nggak lagi gitu. Fokusnya ntar dulu deh. Pokoknya pinjaman bank harus aman dulu. Ketika pinjaman bank aman, baru kalau ada sisa, ya kan? Marginnya sisa kan? Kalau ada sisa, baru nanti dikasih bonus pegawai-pegawai. Kasian banget kan? Dan itu menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Gimana nanti produktivitasnya mau bagus kalau kinerja karyawannya juga udah menurun. Nah, sahabat-sahabat semua, kita tinjau dari sisi agamanya. Ternyata di dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sudah menyebutkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya dan berhenti dari apa yang diperolehnya dahulu, maka menjadi miliknya dan itu biarlah menjadi urusan Allah. Dan barang siapa yang mengulangi lagi, artinya tidak mau meninggalkan sisa riba, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Sahabat-sahabat semua yang ada Al-Quran di sampingnya boleh dibuka Al-Baqarah 275 dan resapi maknai isinya. Sahabat-sahabat semua ini yang membuat saya akhirnya bulat tekad kenapa saya harus hijrah. Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Dan jika kamu tidak melaksanakannya, artinya kamu masih tetap saja berada dalam riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. Sahabat-sahabat semua, kita melakukan banyak amal ibadah. Kita bersolawat, kita puasa. Semuanya hanya untuk mengharapkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di yaumul akhir itu nggak ada satupun yang bisa nolong kita kecuali kita cari-cari Rasul. Kita cari-cari di mana Rasul. Kita meminta syafaatnya, wahai Rasul, berikan syafaatmu kepada aku, gitu. Aku umatmu, gitu. Aku selama ini selalu bersolawat. Saya menjalankan puasa, zakat, zikir, solawat. Berikan aku syafaatmu. Dan apa yang terjadi sahabat-sahabat semua ketika kita datang, Rasul masih dalam posisi marah. Karena Rasulullah dan Allah sedang memerangi kita. Karena kita mati dalam keadaan masih bergelimang dengan riba. Apa yang terjadi? Mau kemana kita lari? Sedangkan hidup ini kan hanya skenario saja, numpang lewat. Kemana nanti tujuan hidup kita? Kalau nggak ke Rasul, ke Allah. Ini yang membuat saya waktu itu bulat tekad dengan suami untuk segera hijrah dan meninggalkan dari dunia riba. Dan sahabat-sahabat semua, ini juga yang mungkin ada sahabat-sahabat yang baru baca kali ini. Bahwa Fatwa MUI nomor 1 tahun 2024, 2004 pun sudah menyatakan bahwa bunga bank itu adalah haram. Kenapa? Karena praktek pembungaan uang saat ini sudah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yang disebut dengan riba nasi'ah. Sehingga praktek pembungaan bank tersebut menjadi salah satu bentuk riba yang diharamkan hukumnya. Tapi ini jarang sekali disoundingkan. Nah, sahabat-sahabat semua, konsekuensi utang di bank. Kita lihat yuk.
di dunia. Saya udah cerita, konsekuensi utang di bank di dunia itu banyak. Seperti anak yang keras hati, yang nggak mau nurut, kemudian rumah tangga panas, bisnis yang selalu hancur, segala urusan kita itu selalu dalam masalah. Yakinlah sahabat-sahabat semua, ketika kita selalu dan masih bermasalah, masih diperangi oleh Allah dan Rasulnya, yakinlah bahwa semua urusan kita di dunia itu nggak akan ada yang mulus. Semuanya pasti serba bermasalah. Semuanya pasti serba salah. Nggak ada yang benernya. Karena apa? Allah dan Rasul nggak ridho sama kita. Jadi pasti selalu ada ganjelan. Dan hati-hati ketika ada yang bilang, oh I'm fine gitu, semuanya baik-baik aja kok, semua urusanku baik-baik aja, anakku nurut, suamiku baik, gitu, harta kami melimpah. Istidraj, kawan-kawan. So, jangan terlena. Karena apa? Kita sebagai umat muslim, pegang kita ada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang kita pegang kalau bukan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita sudah melenceng dari Al-Quran, dari tuntunan yang sudah Allah berikan ketika dia menciptakan manusia ke dunia, maka segala sesuatu itu pasti Allah murkai. Pasti Allah benci dan Rasul benci. Nah, konsekuensi utang di akhirat, ini yang mengerikan sahabat-sahabat semua. Konsekuensi utang di akhirat. Sahabat-sahabat semua pasti tahu ya, ketika kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, pasti yang ditanya pertama kali apa sih? Pasti yang ditanya, apakah almarhum punya hutang? Betul ya? Apakah almarhum punya hutang? Jika ada hutang, silakan berhubungan dengan ahli warisnya. Betul ya? So, konsekuensi hutang di akhirat. Ketika seseorang itu mati dalam keadaan masih ada hutang. Hutang loh ya. Rasul nggak bilang hutang riba. Beda ya. Hutang itu boleh. Hutang boleh. Tapi Rasul tidak menganjurkan. Tapi sebelum meninggal harus segera diselesaikan. Pertanyaannya, kita tahu kapan kita meninggal? Kapan kita tahu? Kapan akhir dari episode hidup kita di dunia? Nggak tahu. Ya, jadi Rasul bilang, barang siapa yang masih meninggalkan hutang ketika dia masih meninggal, maka Rasul nggak akan memberikan syafaatnya. Pernah ada satu kisah, sahabat menghadirkan ada 3 jenazah. Yang pertama, Rasul bertanya, apakah dia ada hutang? Kemudian sahabat bilang, tidak ada ya Rasul. Kemudian Rasulullah mensolatkannya. Yang kedua, apakah dia ada hutang? Ada ya Rasulullah. Apakah dia ada harta untuk melunasinya? Ada ya Rasulullah. Rasulullah mau menyolatkan. Yang ketiga, apakah yang bersangkutan ada hutang? Ada ya Rasulullah. Tapi apakah dia ada hutang? Ada harta untuk membayar hutangnya? Tidak ada Rasulullah. Maka silahkan kalian sahabat untuk menyolatkannya. Rasulullah nggak mau menyolatkannya sahabat. Hutang loh. Bukan hutang riba. Kita belum bicara tentang riba ya. Nah yang kedua, ketika seseorang itu masih ada hutang, maka di hari akhir itu sudah nggak ada lagi dinar dan dirham. Sehingga dia harus dibayar dengan amal soleh. Sampai amal soleh kita habis, maka kita akan membayarnya dengan dosa-dosa. Yang pemberi hutang kita tanggung. Oke. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat semua, kita nggak akan bisa masuk surga sebelum hutang tersebut dilunasi. Berat ya konsekuensinya, sahabat semua. Nah, sekarang baru kita bahas tentang riba. Apa itu riba? Riba itu secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Maka ketika ada tambahan dari setiap utang, maka itu disebut dengan riba. Apapun. Ketika kita meminjam, ada 6 nanti yang tidak boleh bertambah ketika kita melakukan hutang. Dan kita melebihkan jumlah pinjaman tersebut, maka kelebihannya itu yang disebut dengan riba. Ada 6 barang yang ketika terjadi transaksi di antaranya sesamanya, yaitu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, terigu, kurma, dan garam dengan garam. Sesamanya terjadi transaksi, maka dia harus sama jumlahnya dan harus tunai. Tapi ketika berbeda, maka jualah sesukamu, tetapi tetap harus tunai. Jadi 6 barang ini teman-teman yang tidak boleh bertambah. Nah kalau kita di bank, kita pinjam uangnya, kita pinjamnya uang kan? Nah harusnya ketika kita pinjam 500 juta, uangnya juga harus kembali 500 juta. Tapi pertanyaannya, mau nggak? Lah terus nanti digaji dari mana? Bonusnya dari mana? IJB-nya dari mana? Ya kan? Itu terjadi tambahan dari jumlah utang yang sudah kita ambil. Kelebihannya itu yang disebut dengan riba. Dan sahabat-sahabat semua, 1 dirham, dosa riba itu setara dengan 36 kali berzina dengan ibu kandung. 1 dirham berapa kalau dirupiahkan? 60.000. Gimana ceritanya kalau kita punya hutangnya itu 1 miliar? Gitu. Sedangkan 1 dosa dirham, 1 kali, 1
dosa riba, 1 dirham itu setara dengan 36 kali berzina dengan ibu kandung. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat-sahabat semua, ini sekarang kita masuk ke 3 langkah efektif di mana secara lunas utang di bank. Teman-teman semua, saya kembali mengklaim dan beberapa orang yang alhamdulillah datang dan sudah Allah lunaskan semua hutang-hutangnya itu berawal dari mindset dulu. Itu kenapa saya bilang tadi, PR yang paling berat bagi saya adalah menanamkan mindset dulu kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, gimana caranya untuk meyakini bahwa utang itu memang jangan dilakukan kalau nggak penting-penting banget gitu. Apalagi yang ada ribanya, karena konsekuensinya berat. Nah, ketika kita sudah benar-benar sudah mengakui itu, kita sudah kembali kepada Allah, kita bilang ke Allah, aku pengen balik ya Allah, aku pengen menyerahkan segala sesuatu kepadamu, karena Engkau yang maha tahu. Maka di sanalah Allah akan berikan pertolongan, teman-teman. Jadi jangan mengandalkan kepada teori gitu. Teori, yes betul. Tapi ketika pertolongan Allah itu datang, maka Allah mudahkan jalan untuk meluruskan semua dari teori-teori ini gitu. Dari semua langkah-langkah ini akan Allah mudahkan step by step-nya ketika Allah sudah ridho. Tapi ketika Allah belum ridho, kita masih merasa aku gitu. Aku yang melunaskannya. Oh ini gara-gara aku. Maka Allah akan persulit step by step-nya. Siap ya sahabat-sahabat semua ya? Oke, yang pertama, Siap. saya sebut dengan DNA. Supaya mempermudah kita untuk mengingatnya. DNA, apa itu DNA? Dokumen, negosiasi dengan bank, dan aplikasi. DNA ya, langkah-langkahnya DNA, jangan sampai ketukar karena fatal akibatnya. Ketika sahabat-sahabat semua ketukar-tukar, ini akibatnya juga beda. Penyelesaiannya justru lebih rumit lagi nanti gitu. DNA, dokumen, negosiasi dengan bank dan aplikasi. Let's see yang pertama. Apa saja sih dokumen yang harus dilengkapin? Sahabat-sahabat yang sudah punya pinjaman mesti sudah tahu SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari kantor OJK, teman-teman. Yang biasanya ada di kota-kota besar di provinsi. Nah, di SLIK ini akan tampil semua pinjaman-pinjaman dari debitur. Dari pinjaman-pinjaman kita yang meminjam panci di home credit itu pun akan masuk gitu. Yang ngutang kredit, apa kipas angin, semuanya akan masuk di SLIK ini. Yang lembaga pembiayaannya terdaftar secara resmi. Nah, itu namanya SLIK. Jadi semua pinjaman kita akan ditampil di sana. Bahkan untuk kolektibilitas kita pun akan nampak di sana. Yang lancar, yang DPK, yang kurang lancar, diragukan maupun macet, itu akan nampak di sana. Gitu. Kalau saya, teman-teman lihat, di SLIK itu mesti sudah daftar hitam. Karena apa? Memang ada prosesnya. Ketika kita belum kepada kolektibilitas macet atau write off, maka kita tidak bisa mengajukan untuk penghapusan bunga denda dan penalti. Ya. Nah, yang kedua, rekening koran. Rekening koran ini apa sih Mbak Widi? Rekening koran itu adalah histori pembayaran kita dari pertama kali kita dapat pinjaman kredit. Jadi misalnya kita dapat pinjaman kredit pertama kali Mas Dian misalnya dapat 1 miliar gitu ya, keluar. Itu di pinjaman atas. Kemudian ketika kita membayar setiap bulannya, itu akan keluar juga historinya. Histori pembayaran kita sampai dengan ending terakhir kita bayar. Itu yang disebut dengan rekening koran. Kemudian sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan ini adalah berapa sih jumlah agunan kita itu dinilai oleh bank. Teman-teman tahu nggak tuh? Seremnya bank itu ya. Agunan debitur itu hanya dinilai 60% dari nilai harga pasar wajar. Bayangin, ketika teman-teman punya aset yang harganya 1 miliar, itu hanya 600 juta dinilai oleh bank. Sehingga nanti ketika terjadi lelang, ya 600 juta itu yang akan dinilai. Kejam nggak sih? Dia nggak mau rugi dong. Masa iya sih pinjaman 1 miliar dibayar 1 miliar gitu kan. Jadi nilainya jauh di bawah harga nilai pasar wajar. Nah, sertifikat hak tanggungan ini memuat berapa jumlah agunan kita dinilai. Itu kerjaan saya juga gitu kan. Karena mau cari aman. Kadang sekecil-kecilnya tuh agunan itu dinilai. Sekecil-kecilnya banget gitu. Biar aman gitu kan. Kalau ada apa-apa tinggal lelang. Selesai. Oke. Yang keempat perjanjian kredit. Teman-teman semua. Mungkin sih 90% dari sini nggak ada mungkin yang baca perjanjian kredit waktu akad dulu ya. Pokoknya mana-mana. Mana dokumennya Bu? Ini udah step back gini. Pokoknya asal tanda tangan aja. Yang penting cepet-cepet cair deh gitu. Ntar aja baca-bacanya gitu. Begitu cair apa yang diucapkan? Alhamdulillah, astagfirullah gitu ya. Ketika cair ucapannya Alhamdulillah, padahal disitulah awal mulanya kita masuk ke dalam lembah riba ya. Nah, ini adalah lengkapi dokumen yang harus dilengkapi sebelum teman-teman mau mengajukan permohonan. Nah, yang kedua, lakukan negosiasi dengan bank. Negosiasi ini harus intensif, teman.
Dan ini memang ada triknya juga ya. Gimana caranya supaya kita negosiasi kita itu bisa goal. Letaknya ya di sini. Tapi setelah kita melengkapi data. Ibarat kata nih, kalau mau di BAP, mau di pengadilan, kita sudah pegang dokumen-dokumen lengkap. Baru kita bisa mengajukan negosiasi dengan pihak bank. Negosiasinya secara lisan dan tertulis. Nah, ini ada momen cara tertentu yang memang harus dilakukan. Supaya negosiasi ini insya Allah berhasil. Nah, negosiasi apa saja yang perlu kita lakukan? Negosiasinya ada 3, teman-teman. Negosiasi pelunasan tanpa bunga, denda, dan penalti. Jadi, yang kita bayar hanya pokoknya saja. Kita tidak mau bayar bunga, denda, dan penalti. Dan yang kedua, pelunasan dengan diskon pokok. Diskon pokok ini juga pernah terjadi, teman-teman. Banyak ya, ada terjadi juga dengan sahabat-sahabat saya yang ada di luar kota. Dia pinjamannya 6 miliar, pinjaman 6 miliar, kemudian didiskon 1,8 miliar. Pokoknya loh. Jadi kalau bunga denda penalti udah hapus, tapi pokoknya dia didiskon 1,8 miliar. Banyak ya dari 6 miliar. Dan alhamdulillah. Dan kita lihat ke belakang, ternyata yang dilakukan beliau itu tidak hanya melakukan step-step ini, tapi yang dilakukannya adalah kebanyakan lebih menekankan kepada riyadhah. Saya bilang, kuatkan riyadhah, insya Allah nanti semua step yang kita lakukan ini akan dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketiga, pelunasan dengan cara mencicil. Ini yang asik teman-teman semua. Jadi ketika sudah di ACC sama bank, kita bisa mencicil. Kita nggak mesti mengeluarkan uang secara sekaligus. Kita bisa mencicil seberapapun uang yang kita mau. Atau sesuai dengan perjanjian kita. Nah, inilah yang akan kita negosiasikan. Ini cantik. Kalau yang paling 3 itu yang paling cantik itu. Adakah Mbak Widi? Banyak. Adakah? Tergantung apa? Tergantung amal perbuatan. Tergantung gimana cara kita merayu Allah. Gimana cara Allah itu mau menurunkan pertolongan kepada kita. Jadi saya presentkan hari ini adalah semua yang sudah pernah terjadi ya. Bukan yang masih dalam awang-awang gitu. Jadi pelunasan dengan cara mencicil banyak gitu. Siap teman-teman semua? Oke, lanjut. Udah jam berapa ya? Oke, udah waktunya nggak kerasa ya. Nah, yang ketiga, itu aplikasikan teman-teman. Jadi apapun nanti hasil dari negosiasi, yang paling penting adalah jangan lupa teman-teman, ini yang paling sering kadang saya nangis gitu loh. Sudah sampai mentoring, sudah sampai datang berapa kali. Karena fokusnya dia itu cuma utang aja gitu lah. Utang aja dipikir. Akhirnya apa? Dia lupa meminta surat tanda tangan persetujuan yang ditandatangani oleh pihak manajer bahwa memang kesepakatan lisan tadi disetujui dalam bentuk tulisan, surat tertulis. Karena kalau enggak, teman-teman, batal semua. Ada satu teman saya, sudah terbayar sampai 1 miliar. Banyak banget yang kejadian seperti ini. Sudah terbayar tanpa dia pegang surat persetujuan. Saya pikir kan sudah aman. Dia nggak tunjukin itu. Saya pikir sudah aman. Karena step-stepnya kan sudah ada gitu. Tapi ternyata dia hanya termakan dengan bujuk rayu saja. Oke, bayar-bayar saja. Akhirnya setelah 1 miliar, dia mau mengambil jaminan tidak di ACC. Dan dia tidak punya bukti, tidak punya pegangan. Maka ya Allah, nangis saya dengarnya. Karena apa? Ketika saya ngoceh, fokusnya itu masih mikirin utang gitu. Dia nggak fokus dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita discuss. Itu repotnya kalau sudah berada dalam tekanan tekanan hutang gitu. Orangnya nggak fokus gitu. Dan ini fatal, akibatnya fatal. Sehingga apa? 1 miliar tadi, atau ada yang terbaru kemarin sudah 500 juta ya. 500 juta turun, itu nguap aja. Ya disedot dulu dong ke bunga dan penalti yang lewat. Ya kan, dia kan udah berapa bulan tuh. Akhirnya disedot dulu yang 500 juta itu untuk bayar bunga dan penalti. Bukan untuk membayar pokok yang seyogyanya harus membayar pokok, tapi disedot ke bunga dan penalti serta denda. Teman-teman, ini adalah action yang perlu dihati-hati ya. Nah, teman-teman semua, tidak semua langkah yang kita lakukan itu akan berjalan mulus, kawan-kawan. Tidak semuanya. Seperti kasus saya, Allah berkehendak lain. Ada pesan cinta Allah. Sehingga ikhtiar saya diluruskan. Sehingga saya tidak perlu menjual semua aset saya. Tapi ada beberapa case yang kita sudah usahakan. Dia sudah di ACC untuk dilunaskan. Dihapuskan semua denda, pokok, penalti, dan lain sebagainya. Tetapi bank masih minta untuk segera bayar secara cash langsung. Tidak harus dibayar secara mencicil. Maka teman-teman jangan takut kehilangan hartamu. Segera lepaskan. Di sini nih Allah nguji, teman-teman. Di sini Allah nguji. Ayo, cinta mana kamu? Cinta harta apa cinta saya? Kata Allah gitu kan. Kalau memang kamu cinta saya, kamu harusnya tidak berpikir susah-susah untuk segera melepaskan hartamu. Karena aku pasti akan ganti, kata Allah.
lepaskan itu karena aku nggak ridho dengan itu semua hasil riba. Aku pasti akan ganti dengan yang lebih besar. Maka yakini itu. Jangan sampai, oh bang udah ACC nih, sudah di ACC semuanya sudah dihapuskan, tinggal bayar pokok. Apalagi dikasih diskon pokok. Tapi kita masih saling sayang untuk melepaskan kemelekatan, untuk melepas aset kita. Nah di sana Allah marah lagi tuh. Allah marah lagi di mana la ilaha illallah kita. Kalau ternyata dalam hati kita masih ada berhala harta teman-teman semua. Disinilah tantangan yang lebih besar. Gimana cara kita untuk menempatkan Allah di atas segalanya? Karena yakinlah Allah itu Malikul Mulki, Yazul Jalali wal Ikram. Allah Maha Kaya. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Kun fayakun datang tuh kalau Allah mau. Oke, jangan sampai ragu kalau memang harus kita melepaskan kemelekatan. Nah, sekarang teman-teman kita pada sampai tahap akhir konklusinya. So, ada 3 langkah untuk bisa melunasi hutang tanpa bunga, denda, dan penalti. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah, ingatnya adalah DNA. DNA. Yang pertama adalah lengkapi dokumen, yang kedua adalah negosiasi dengan bank, dan yang ketiga adalah aplikasikan hasil negosiasi dalam bentuk surat tertulis. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika waktunya terlewat. Dan saya bermohon semoga Allah mudahkan jalan kita untuk bisa melunasi semua utang-utang kita. Terima kasih. Saya Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.